ada kami, lanjut Sophie, kemudian Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata ini pinjol-pinjol yang masih punya asuransi jiwa di tahun 2026. Nah, pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya buat teman-teman semuanya yang punya galbay di Uangmi. Ada beberapa teman yang baru aja galbay, kemudian datang sama DC-nya. DC-nya ngancam minta bayar sekarang juga karena teman saya ini nggak mau, akhirnya dia minta uang bensin. Nah, berikut informasinya, hari ini didatengin DC Uangmi ke rumah ortu dan dia minta dilunasin semua. Minta keringanan buat cicil nggak dikasih, harus ada 6 juta juga bulan ini. Cari duit dari mana gelo? Terus tiba-tiba DC-nya minta uang bensin 50.000 buat pulang katanya. Nah, ini ya kelakuan DC seperti ini banyak sekali. Jadi mohon buat teman-teman semuanya jangan diberikan. Jangan dikasih, karena apa? Kalau kalian kasih hari ini, oke, kalian selamat. Tapi besok-besok kemudian akan datang lagi orang lain lagi dengan kelakuan yang sama. Ketika kalian kasih lagi, ujung-ujungnya akan jadikan target. Jadi kembali lagi sama kalian ya. Saya informasikan pinjol yang seperti ini dia akan datang lagi walaupun jaraknya jauh. Cuman jangan pernah kasih uang bensin kalau kalian tidak mau jadikan target. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi ada seorang teman juga yang galbay di es pinjam. Di sini dia udah galbay sekitar 3 bulanan. Ternyata karena dia tidak bisa dihubungin, DC datangin pamannya yang ada di wilayah Jabodetabek. Nah, seperti ini informasinya, hari ini datangin FCS pinjam ke rumah om aku untuk kedua kalinya. Padahal datang pertama sudah diinfo kalau aku sudah tidak tinggal di alamat tersebut. Terus ada yang jawab, memangnya kakak domisili saat ini di mana? Dia jawab, aku saat ini ada di Padang, cuman FC visitnya di daerah Cibubur kak katanya. Nah, pada saat awal pengajuan, teman kita ini menggunakan alamat omnya karena waktu itu masih tinggal di sana. Tetapi saat ini dia sudah tidak tinggal di sana lagi dan menjadikan omnya kondar. Ujung-ujungnya DC tetap datang ke alamat kondar, alamat omnya. Jadi kayak memang pinjam SPLT ini lagi bergelir ya, khususnya untuk daerah Jabodetabek. Jadi kalau seandainya kalian udah pindah alamat, tapi sebelumnya kalian menggunakan alamat di daerah Jabodetabek, yang didatangin saat ini adalah kondar-kondar kalian. Jadi untuk itu ya buat teman-teman semuanya, jangan menghindar. Sampaikan kepada kondar kalian, seandainya nanti datangin DC ini, bilang saya sudah tidak tinggal di sini lagi. Bilang kalian tidak tahu keberadaan saya, minta kerjasamanya, dan jangan lupa minta maaf karena belum bisa membayarkan pinjol karena ada kendala ABCD. Tuh teman-teman ya, karena udah banyak sekali informasi DCS pinjam SPLT pihak ketiganya lagi rame banget di daerah Jabodetabek, apalagi ini menjelang anak masuk sekolah. Mudah-mudahan tidak ada DC-DC yang resek sampai ke sekolah. Rata-rata tuh hanya datang ke rumah saja. Hadapi, jangan takut, dan tenang dalam keadaan apapun. Itu teman-teman ya. Dan seperti informasi yang baru-baru ini beredar, ada seorang teman yang mana pamannya ini ternyata meninggal dunia, dan di sini pinjol menagih kepada keluarganya untuk membayarkan sahutangnya. Nah, seperti informasi ini sama-sama kita baca, temen gue meninggal mendadak. Keluarganya yang lagi berduka langsung panik pas nemu tagihan paylater menumpuk 15 juta di HP almarhum. Pihak afiliasi fintech ternagih dan kirim DC ke rumah, dalihnya utang gak bisa hangus gitu aja. Keluarga frustasi karena gak punya uang buat nombok. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi menurut informasi ada sebagian pinjol yang memang memberikan asuransi jiwa. Salah satunya itu adalah pinjam SPLT. Di sana mereka memang meminta untuk semua nasabahnya membeli asuransi. Jadi kalau seandainya nanti ada apa-apa, nasabahnya meninggal, bisa langsung klaim asuransinya. Tapi kalau seandainya sehat, berarti asuransi itu hangus. Itu teman-teman ya. Cuma di sini saya mau informasikan, ternyata dalam perjanjian pinjol sudah dijelaskan. Ya, saat ini nih sudah dijelaskan ini. Kayaknya baru-baru tahun 2026 ataupun kemarin pertengahan tahun 2025 itu sudah ada perombakan yang mana setiap yang meninggal itu dialihkan kepada ahli warisnya. Nah, berikut salah satu perjanjian yang saya ambil dari pinjol Indosako. Kita
kita bahas ya pada poin 5.10. Apabila penerima pinjam meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman merupakan hutang dan kewajiban para ahli waris penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi antara para ahli waris. Nah, itulah isi dari perjanjian yang baru-baru ini saya dapatkan, dan ternyata ini tidak hanya di Dosaku, ada beberapa pinjol yang memang mencatat masalah tentang meninggal dunia ini. Nah, tapi untuk itu saya ada catat beberapa pinjol-pinjol yang memang di tahun 2026 ini masih ada asuransi jiwa, dan rata-rata ini dibebankan kepada nasabah-nasabahnya pada saat awal pendaftaran. Nah, salah satunya itu adalah yang pertama seperti ada kami, lanjut Shopee, kemudian Samir, lanjut lagi Isi Cash. Kalau Samir Isi Cash ini informasinya itu bukan untuk peminjam, tapi untuk para lendernya. Jadi kalau seandainya terjadi gagal bayar antara si pinjol dengan lender, karena banyaknya nasabah yang gagal bayar, akhirnya tidak bisa membayar kepada lender, lender bisa mencairkan asuransinya. Nah, kalau yang seperti ini, apakah kalau seandainya nasabahnya meninggal dunia, kita bisa tahu Kak bahwa ini hutangnya udah dibayarkan? Jawabannya bisa. Ya, dari mana? Dari kita melihat tagihan dari bapak kita. Contoh misalnya orang tua kita yang punya tagihan pinjol ya kan. Terus kita lihat selama ini ternyata dia ada membayarkan ya tagihan-tagihan yang di dalamnya ternyata ada asuransinya. Berarti kita langsung bisa klaim bahwa orang tua saya meninggal, kalian tinggal buatkan surat kematiannya di kantor Disduk sampai keluar surat akte kematiannya, baru kalian setorkan kepada pinjolnya. Nah, itu bisa. Kalau tidak ada, sampaikan kepada pinjolnya, saat ini keluarga yang meninggal itu adalah sebagai tulang punggung. Kami tidak memiliki penghasilan, jadi kami tidak bisa membayarkan hutangnya. Nah, di situ nanti pinjol bisa mencairkan asuransi dengan membuktikan bahwa sejauh ini kalian tidak mengetahui bahwa si keluarga punya hutang. Keluarga tidak pernah menyebutkan di mana aja pinjol-pinjol yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, si keluarga juga tidak tahu siapa saja ahli waris yang diberikan. Nah, sejauh ini kalaupun menaik kepada ahli waris tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Itu alasan yang bisa kalian berikan kepada pinjol. Itu teman-teman ya. Jadi jangan langsung buru-buru kebingungan ketika langsung membayarkan, karena sejauh ini OJK sudah meminta seluruh pinjol untuk memiliki yang namanya asuransi jiwa. Nah, seperti poin ini yang ada dalam perjanjian Indosaku pada poin 9.1 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat untuk melakukan penutupan asuransi jiwa sebagai bagian dari mitigasi risiko atau gagal bayar yang akan terjadi diakibatkan karena meninggal dunia dalam kurung asuransi jiwa sesuai dengan pilihan asuransi yang tersedia pada aplikasi Indosaku. Nah, berarti jelas ya, setiap pinjol itu memiliki yang namanya asuransi jiwa dan itu dibebankan kepada semua para nasabahnya. Artinya sekalipun itu akan diteruskan kepada ahli waris, maka ahli waris bisa mengklaim asuransi jiwa ini dengan cara memberikan akta kematian kepada pihak Indosaku yang dikeluarkan oleh dari instansi pemerintahan dan menyatakan benar bahwa sertifikat ini adalah asli. Tetapi kalau tidak memberikan buktinya dan si keluarga tidak mengetahui bahwa si nasabah ini punya hutang, biasanya si keluarga tetap bisa dibebaskan. Yang penting jangan pernah buru-buru membayar ataupun kalian ketakutan dengan segala terorannya. Tenang saja, pinjol itu sudah diasuransikan kok. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Kita diberikan kesehatan, kelancaran, kekuatan, panjang umur sampai nanti hutang kita bisa lunas semuanya dan kita terbebas dari yang namanya hutang-hutang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.